mempersingkat waktu, saya harus menghargai yang duluan datang. Yang duluan datang adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Waktu dan tempat saya persilakan kepada pengacara. Kita dan saya hormati, saya banggakan saudara-saudara para awak pers yang hadir. Alhamdulillah, karena restu dari Allah SWT, kita hadir tempat di Kementerian Olahraga. Ini merupakan satu kesyukuran bagi kita semua. Pada hari ini kami diundang untuk menghadiri acara menyampaikan beberapa hal tentang program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, terkhusus kepada kami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo. Yang pertama kami sampaikan bahwa kami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo merupakan salah satu pembantu atau instansi teknis yang membantu Bupati dalam rangka untuk melaksanakan program kerja, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kewenangan kami di Dinas Lingkungan Hidup. Adapun di Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi tugas pokok kami adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan, memberikan konsep kegiatan dalam rangka untuk mencapai visi-misi Pak Bupati dengan adanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Jadi untuk tugas kami bagaimana kami merancang konsep program yang berhubungan dengan visi misi Pak Bupati, bagaimana ada perkembangan pembangunan, ada kegiatan-kegiatan yang selalu menjadi harapan daripada pemerintah daerah, yaitu sejalan dengan bagaimana lingkungan itu dapat kita jaga seiring dengan pembangunan yang ada. Yang pertama kami sampaikan bahwa untuk kami di Dinas Lingkungan Hidup, masa kerja atau periode Pak Bupati, adapun yang kami anggap suatu terobosan, yaitu dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, kami yang pertama mengeluarkan peraturan Bupati untuk pengurangan pemakaian sampah plastik sekali pakai. Ini telah dibuktikan dengan penertiban untuk sementara tahap pertama itu. Kalau lebih tahun ini yang kami tertibkan adalah retail modern yang ada di Kabupaten Wajo, misalnya Alfa, Indomaret. Itu kami telah berikan penyampaian kepada seluruh retail modern untuk mengurangi pemakaian plastik sekali pakai, sehingga dapat kita buktikan fakta di lapangan. Kalau kita belanja di Alfa, Indomaret itu sudah berkurang pemberian untuk plastik sekali pakai, sudah ada kresek yang dapat dipakai terus. Itu yang pertama kita menjadi kami anggap terobosan, karena bisa kita lihat di kabupaten lain sudah Sopeng, Bone, Makassar itu belum menerapkan peraturan Bupati ini. Kami yang pertama menerapkan peraturan Bupati, cuma kedepannya kami akan lebih luaskan untuk seluruh kegiatan usaha-usaha yang nantinya dapat menimbulkan potensi pemakaian plastik sekali pakai, sehingga ini yang menjadi program kerja kami ke depannya. Karena plastik sekali pakai ini, kalau berdasarkan hasil rapat kami dulu waktu rapat Indonesia Bersih yang dihadirkan oleh Presiden, itu kalau kabupaten kota di seluruh Indonesia tidak mengurangi pemakaian ini, maka dianggap ke depannya 25 tahun ke depan lebih banyak sampah plastik di laut, di sungai daripada ikan. Jadi memang konsennya pemerintah sekarang, pemerintah pusat, itu bagaimana setiap daerah mengurangi pemakaian plastik sekali pakai, dan kita sudah menerapkan program bupatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami di Dinas Lingkungan Hidup juga dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok kami itu kami melaksanakan kegiatan-kegiatan ini di bidang persampahan yang kami jalankan. Kemudian di bidang persampahan itu kita program yang menjadi kelebihan menurut kami yang Pak Bupati yang sementara betul arahan, kita melaksanakan pengendalian kebersihan persampahan itu dengan sistem satgas. Tidak semua kabupaten kota di
Sulawesi Selatan mengendalikan kebersihan persampahan itu dan sistem satgas. Jadi kita ada satgas yang bekerja di 16 kelurahan dan kelebihannya kita ada shift malam. Jadi boleh dicek di kabupaten lain itu tidak ada satgasnya bekerja malam, sehingga kita menjadi suatu kelebihan karena kita punya satgas yang bekerja di shift malam setelah isya. Bapak-bapak, saudara-saudara dapat melihat di kondisi di lapangan kalau malam itu setelah isya anggota kami tersebar di jalan protokol utama untuk melaksanakan pembersihan. Selain daripada kegiatan rutinitas pengangkutan dan pengendalian persampahan. Kemudian kami sampaikan juga bahwa untuk di bidang tata lingkungan kami melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. Itu setiap kegiatan yang artinya ingin melaksanakan kegiatan usaha itu kami proses berdasarkan aturan yang ada. Misalnya kalau kegiatan-kegiatan yang dampaknya ringan itu prosesnya berdasarkan SPPL. SPPL ini kami dapat jelaskan bahwa surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi tidak semua kegiatan ini yang perlu saudara-saudara pahami bahwa tidak semua kegiatan usaha itu harus AMDAL. Ada 3 hal dokumen yang harus dipenuhi setiap kegiatan usaha apabila ingin berusaha. Itu apabila dampaknya ringan itu hanya butuh SPPL. Contohnya misalnya bengkel, kecil, penjual bakso, warung kecil, itu SPPL, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Kalau dia dampak sedang, itu dia butuh UKL, usaha kegiatan pengendalian dan usaha pemotongan lingkungan hidup. Kalau dia dampaknya besar, baru dia AMDAL. Cuma orang selama ini mengatakan bahwa menganggap setiap kegiatan harus AMDAL. Tidak, tergantung daripada dampak yang ditimbulkan daripada kegiatan tersebut. Semua proses pengeluaran ini semenjak Pak Bupati kami telah melaksanakannya berdasarkan prosedur yang ada. Misalnya untuk UKL itu kami berdasarkan Permen nomor 5, Permen nomor 16, Permen nomor 8, Permen nomor 17 dan Undang-Undang 32 PP 27. Itu di situ intinya bahwa setiap izin lingkungan yang kami keluarkan harus berdasarkan dokumen lingkungan. Itu jelas di situ. Kemudian setiap dokumen lingkungan itu akan proses berdasarkan aturan di Permen. Misalnya UKL itu permohonan daripada Pemrakarsa masuk ke kami, kemudian kami teliti secara administrasi. Setelah lengkap secara administrasi, kami akan surat ke Pemrakarsa bahwa lengkap secara administrasi, kami akan umumkan. Makanya setiap kegiatan kami itu yang proses UKL itu kami umumkan di kerjasama dengan Wali Sulsel. Setiap saat ada itu, kalau bilangnya pengumuman itu kami menunggu saran pendapat 5 hari. Jadi walaupun ada usaha kegiatan yang kami umumkan di Wali Sulsel, ada tanggapan saran, silakan hubungi kami sehingga kami jadikan dasar pertimbangan apabila ada saran pendapat tersebut masuk. Setelah kami umumkan, kami akan bahas secara substansi. Setelah kami bahas secara substansi, kami akan melakukan rekomendasi ke PTSP. PTSP kan nanti yang mengeluarkan izin lingkungannya, sehingga kami punya jaminan rekomendasi lingkungan. PTSP yang mengeluarkan izin lingkungannya. Kami telah tertibkan itu, kami tidak akan keluarkan kalau tidak ada dokumen lingkungan dan proses yang harus kami lalui itu kami betul-betul lalui. Dan di kami Rp0 Pak, berdasarkan perintah Bapak Bupati tidak ada pembayaran dan memang tidak ada aturan dasar yang artinya dapat kami jadikan dasar. Adapun ada dasar aturan di PP 27, bisa ada biaya yang keluar, biaya pembahasan, biaya rapat dan sebagainya, tapi kami tidak jadikan dasar. Tapi bisa sebenarnya, tapi kami berpikir daripada memberatkan lagi masyarakat, sehingga kami tidak jadikan dasar itu. Di situ jelas ada dasarnya di PP 20 bahwa proses pemeriksaan UKL AMDAL itu dapat dikembalikan kepada Pemrakarsa. Tapi kami berpikir Pemrakarsa ini juga
beda-beda potensinya Pak. Ada pemerintah desa yang memang sanggup secara materi, ada juga pemerintah desa yang artinya untuk usaha saja diambil kredit, sehingga pada dasarnya kami rupiah di lingkungan hidup. Kemudian untuk di bidang pengawasan kami jelaskan bahwa untuk pengawasan kami tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan, walaupun ada hal-hal yang artinya di lapangan di luar daripada jangkauan kami itu artinya menjadi perhatian bagi kami ke depan untuk bagaimana melaksanakan tugas kami berdasarkan apa yang diharapkan oleh Pak Bupati. Kemudian untuk tahun ini alhamdulillah dari 500 lebih kabupaten kota di seluruh Indonesia, Pak Ajo baru-baru mendapatkan 38 kabupaten kota itu mendapatkan kabupaten mendapatkan apresiasi pembinaan kampung iklim tingkat nasional. Jadi kita salah satu dari 38 kabupaten kota dari 500 lebih kabupaten kota yang mendapatkan apresiasi pembinaan kampung iklim. Jadi kita termasuk dari 38 kabupaten kota kabupaten mendapatkan penghargaan tersebut dan telah diserahkan oleh Kementerian melalui daring, dan sertifikatnya telah kami dapatkan melalui provinsi dan diserahkan langsung oleh Pak Gubernur yang diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Dan alhamdulillah untuk tahun ini penghargaan yang Pak Bupati dapatkan di Dinas Lingkungan Hidup apresiasi pembinaan kampung iklim. Kemudian hal-hal lainnya yang artinya dapat kami jelaskan barangkali nanti selanjutnya kepada polisi. Mohon maaf kalau sampai saat ini kami pemerintah daerah membantu bupati dalam lingkungan hidup masih ada kekurangan. Mohon dimaafkan karena kami adalah musuh biasa pejabat yang melaksanakan tugas. Kami ini artinya masih banyak kekurangan. Kalau ada saran pejabat silakan sampaikan ke kami untuk kami perbaiki dan artinya bersama-sama untuk melaksanakan sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat dapat kami capai dan juga demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, ini yang terkait dengan bagaimana peningkatan perekonomian kita ke depan, apalagi dengan rencana penguatan ekonomi nasional kita di tengah pandemi COVID-19. Ini tantangan bagi kami untuk bagaimana menciptakan wirausaha baru. Di sisi lain, ya memang secara kasat mata banyak tumbuh, keberadaannya masih ada, maka kementerian dalam hal ini pula dari BPUM mengeluarkan bantuan-bantuan sebesar 2.400.000 itu untuk bagaimana UMKM kita dapat tumbuh di Kabupaten Wajo khususnya. Nah, dari sini sebenarnya kuota yang diberikan kemarin di Kabupaten Wajo hanya 3.000. Nah, upaya-upaya yang kami lakukan sehingga pada akhir November ini UMKM kita mendapat bantuan sebesar 2.400.000. Kami buka 6.000. Alhamdulillah ini semua dari sini. Nah, namun bahwa ada hal kesalahan teknis itu karena pada saat juga memasukkan data para UMKM kita, ada yang memasukkan seperti aplikasi, ada juga memasukkan di kantor. Ketika sampai di sana, mungkin iseng-iseng pada saat aplikasi muncul beda. Nah, ini tidak ada kewenangan dari dinas. Sebab yang memverifikasi semua masalah uang harus dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ke BRI sebagai penyalur. Nah, inilah yang menjadi memang dinamika problematika selama ini. Tetapi bila mana ada kesalahan, maka yang bersangkutan bisa menghubungi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi untuk memberi keterangan bahwa kesalahan ini benar adanya dan diverifikasi datanya sesuai dengan KTP. Inilah barangkali problem-problem kita dalam UMKM. Terkait pula dengan penciptaan 10.000 wirausaha, yaitu adanya program kerja dari
Bapak Gubernur, yaitu mengembalikan kejayaan Sutra. Nah, ini juga menjadi momen, menjadi pemicu pemantik untuk menciptakan ini ke depan. Sebab dengan adanya kegiatan pengembangan kejayaan Sutra, otomatis bahwa sumber daya manusia yang ada pada Kabupaten Wajo cukup potensial. Begitu pula dengan sumber daya alam yang kita punya. Intinya bahwa di dalam mengembalikan kejayaan Sutra ini, otomatis penenun-penenun nanti ke depan akan bergerak seiring dengan adanya program-program kerja baik dari pusat, begitu pula dengan provinsi, begitu pula dengan kabupaten. Karena ini sinergitas dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Dalam hal ini, pemerintah pusat menggelontorkan nanti ke depan dana-dana untuk mendukung program-program dalam rangka kejayaan Sutra. Karena ini juga tidak mudah kita menggarai dana, sebab di dalam program kerja daripada kementerian juga harus bersinergitas dengan kabupaten. Artinya di dalam sistem perencanaannya harus berdasar dengan bottom up, dari bawah ke atas, beda dengan dulu dari atas ke bawah. Nah, inilah momen terbaik, sebab bagaimanapun juga di dalam melaksanakan program kerja tentu ada dukungan-dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, begitu pula kabupaten. Nah, insyaallah tahun depan kita akan diberikan anggaran di Kabupaten Wajo untuk mengalokasikan anggaran sebesar 8 miliar. Sedangkan untuk provinsi di dalam mendukung kegiatan ini, mereka atau anggaran yang digelontorkan yaitu adanya tanaman murbe. Nah, inilah yang menjadi memang dari dulu yang menjadi hambatan di dalam melaksanakan kegiatan kesutraan, ada di hulunya yang menjadi hambatan. Karena selama ini bibit ulat sutra mesti didatangkan dari Cina, begitu pula ada ketidak kesesuaian di dalam kualitas produksinya antara murbe dengan ulat sutra yang kita laksanakan sekarang. Akhirnya dari tahun ke tahun mengalami kemerosotan di dalam produksinya, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Olehnya itu dengan program kerja ini mengembalikan kejayaan Sutra ke tempat tuan dari seluruh pemerintah, pusat, provinsi, dan kabupaten ya dilaksanakan. Pemerintah provinsi akan mengalokasikan murbe sebesar 1 juta pada tahun 2020. Alhamdulillah pada tahun ini sudah terrealisasi sebesar 300.000 pohon dalam bentuk tumbuh. Selebihnya nanti bulan 12, insya Allah mudah-mudahan kita diberkati semua dengan doa-doa daripada kita semua. 700.000 lagi untuk dialokasikan dari provinsi melalui kehutanan untuk dialokasikan ke Kabupaten Wajo. Nah, untuk lahan semua ini sudah siap. Nah, sedangkan yang 300 ini sudah tumbuh dengan baik di 2 lokasi, Bontobenem dan Desa Pasaka. Nah, ini insya Allah ke depan lagi kita akan berusaha terus akan memenuhi kuota-kuota untuk bagaimana hulu daripada nanti ini peralatan yang disiapkan oleh pemerintah provinsi untuk kita melaksanakan kegiatan-kegiatan hilir. Untuk tahun ini juga provinsi sudah mengalokasikan dana untuk pembangunan sentra persutraan di Sempangnya yang ada persimpangan 3 itu. Itu juga sudah dialokasikan untuk tahun ini. Sebenarnya untuk tahun ini dia juga mengalokasikan peralatannya, tetapi karena refocusing artinya dampak COVID ini sehingga anggaran itu ditarik ke pusat, dan insya Allah pada tahun 2021 akan digelontorkan lagi peralatan dan mesinnya maksimal untuk menciptakan wira-wira usaha baru
Nah, olehnya itu kami mohon bantuan dari Insan-Kes, teman-teman, untuk membantu kami bagaimana supaya ada masukan-masukan di dalam penciptaan wirausahawan. Nah, ketiga, program kerja yaitu penataan pasar. Ini problematika yang memang kami hadapi, sebab banyak pasar yang kemarin sudah bangun, mungkin dengan memang sulitnya untuk mengakomodir, memasukkan daripada ini sehingga kemarin sulit. Alhamdulillah selain itu memang kerja keras kami ke semua pemerintah daerah, begitu pula pemerintah kecamatan, Kapolsek dan Keramil di bawah, memang dengan bantuan beliau kita akan masuk. Walaupun bahwa problematika daripada pasar yang tetap ada, karena secara 100% kita tidak mampu memenuhi apa keinginan mereka. Hambatan-hambatannya karena beberapa pedagang penjual yang sudah lama sebenarnya sudah tidak menjual, ingin kembali lagi mengambil tempat, padahal itu tempat bukan menjadi hak milik, seolah-olah menjadi. Ini yang menjadi. Di sisi lain, ada yang kita datang pada saat 2 tahun sebelum dimasukkan ke dalam pasar. Ini yang kita datang, bukan kita data yang penjual lama yang sudah tidak ini. Mereka memang punya SPT, tapi itu bukan 100% menjadi pegangan. Berbeda dengan sertifikat. Kalau sertifikat dia kemana kan tetap jadi milik. Ini SPT, surat izin penempatan tempat, berlaku pada saat berapa tahun yang ditentukan oleh pejabat pada saat itu. Umumnya SPT yang ada di Kabupaten Wajo sudah berakhir sejak tahun 2019 kemarin, terakhir itu. Sehingga untuk SPT sekarang dari pemerintah sudah ada pelaksanaan. Kami pada saat kewenangan kami belum ada SPT yang kami keluarkan. Nah, hal lain pula itu ketika kami juga lagi beberapa pasar yang sudah dibangun sebelumnya, yang sudah sekian tahun memang tidak bisa dipindah. Kadang memang sulit karena jumlah penjual yang ingin masuk sudah lebih banyak daripada lapak-lapak yang tersedia. Inilah yang menjadi memang riak daripada pasar. Dan alhamdulillah bahwa penataan pasar kita akan tetap jalan seiring dengan waktu. Namun intinya bahwa kami akan menempuh bagaimana baiknya tidak selama pasar itu telah terlaksana. Kaitannya dengan pasar tempe juga memang selama ini ada kita dengar, itu intinya bahwa masih ada hal-hal yang perlu memang pihak pusat dalam hal ini kontraktor menyelesaikan masalah-masalah, terutama kegiatan yang terkait dengan yang ada di dalam program kerja SPK daripada tertuang di dalam kontrak. Karena PGH juga bangunan gedung hijau menjadi persyaratan daripada pasar tempe ini, karena pasar tempe akan dijadikan contoh bagi pasar rakyat yang ada di Sulawesi Selatan. Inilah yang harus menjadi juga tolak ukur yang selama ini memang menjadi riak-riak pasar. Pasar-pasar yang lain, pasar jalan, memang bahwa selama ini belum dipindahkan, karena pertama pada saat kami akan memindahkan masih ada hibah dari pusat belum kami terima. Artinya sesuatu barang kalau kita mau gunakan tentu ada penyerahan dari siapa yang memberikan anggaran. Itu. Yang kedua juga sudah banyak penguasaan, artinya sudah ada pengaturan yang dilaksanakan oleh pemangku kebijakan sebelum kami, yang menjadi masalah misalnya kalau memang tempat itu hanyalah terjadi transaksional. Ini yang berat. Tapi intinya bahwa kita kembali ke peraturan daerah bahwa yang menempati adalah penjual.
inilah yang menjadi juga. Insya Allah ke depan semua ini beberapa pasar yang sudah dibangun kami akan dua agenda akan untuk pindah, tapi intinya bahwa sinergitas daripada saudara-saudara untuk menyampaikan hal dan terkait dengan ini membantu dengan kami supaya bahwa itulah masalah-masalah yang terjadi di pasar ini. Yang ketiga bahwa resi gudang ini juga salah satu program kerja dari kita yang diberikan ke kami sektor, yaitu resi gudang. Nah, untuk sementara ini bahwa untuk membangun suatu gudang yang memenuhi standar sesuai dengan persyaratan teknis yang dikeluarkan oleh kementerian memang tidak mudah. Tetapi kita bisa membangun kemitraan bersama dengan pemilik-pemilik gudang yang ada di Kabupaten Wajo. Nah, salah satu syarat bahwa ini resi gudang adalah menampung komoditi-komoditi tertentu di dalam suatu gudang yang dimana pemerintah harus mentalangi dulu anggarannya, dalam hal ini kemitraan dengan pihak perbankan. Nah, ini memang juga harus kita bangun, sebab bagaimana juga resi gudang ini butuh modal awal yang tinggi untuk mengcover semua daripada produksi hasil pertanian perkebunan yang ada pada saat itu. Ketika barang ini sudah bisa dipasarkan, baru kita keluarkan. Nah, ini memang juga menjadi hambatan terbesar karena anggaran yang harus dikeluarkan selain untuk membangun gudang yang berstandar, juga sumber daya manusia yang mengelola ini haruslah yang bersertifikasi. Nah, tetapi ada yang bisa kita tempuh, yaitu kemitraan misalnya dengan Bulog. Kalau ada gudangnya ya kita bisa jadi kemitraan antara Pemda dengan pihak swasta, bisa kita bangun bersama. Nah, itulah program-program kerja yang bisa yang diberikan kepada kami sesuai dengan kewenangan kami, bahwa intinya kegiatan ekonomi masyarakat di sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM menjadi tanggung jawab. Artinya bahwa kami selaku pembantu Bapak Bupati akan senantiasa bekerja sesuai dengan koridor aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya rasa untuk sebagian olehnya itu sekarang nunggu dari kita semua. Nanti kita bahas, sampaikan, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena bagaimanapun juga saya manusia biasa, tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Nun wal kalam, ya sekemudian kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Gigi Armin Mkes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, yang selama ini menjadi garda terdepan mengawal kita masyarakat dan Kabupaten Wajo terbebas dari COVID-19. Untuk itu kami persilakan kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Kepala Dinas Kominfo, Bila, BLH, Ketua BWI Kabupaten Wajo, teman-teman pers, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya mohon maaf. Mungkin sebaiknya kita mengikuti protokol kesehatan. Jaga jarak. Tadi dibilang ini apa itu? 1 meter. Nanti dikembalikan ke kita yang selama ini mengkampanyekan, tetapi kita sendiri yang menang. Yang masuk balapan mana sih? Bergeser kita dulu. Ya, kita mana masuk. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik. Untuk Dinas Kesehatan sendiri, kami itu mendukung misi Bapak Bupati yang kedua di bidang kesehatan. Di
di mana di bidang kesehatan itu, terutama dinas kesehatan, indikator kinerja utamanya itu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, dari sini ada 3 sasaran strategis. Yang pertama itu adalah upaya kesehatan masyarakat, dan yang kedua peningkatan kualitas pelayanan, dan yang ketiga adalah meningkatkan derajat kesehatan daerah, sistem kesehatan di daerah. Nah, dari sini yang sasaran pertama itu yang upaya kesehatan masyarakat itu masuk di satu program, yaitu capaian SPM di bidang kesehatan dengan 12 indikator. Di mana 12 indikator ini sesuai dengan Permenkes yang terbaru nomor 4 tahun 2019. Yang pertama itu dimulai dari ibu hamil. Jadi indikator pertama, upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil. Dan yang kedua, ibu bersalin. Yang ketiga, bayi baru lahir. Dan yang keempat, balita. Dan yang kelima adalah upaya peningkatan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar. Dan yang selanjutnya adalah usia produktif. Jadi setelah anak sekolah masuk di usia produktif, dan selanjutnya adalah upaya peningkatan pelayanan kesehatan lansia. Ya, yang lanjut usia itu juga adalah SPM di bidang kesehatan yang harus dilaksanakan di dinas kesehatan. Selanjutnya hipertensi, dan indikator selanjutnya yang SPM itu adalah DM. Kenapa menjadi indikator ini DM? Karena meningkatnya kasus DM di Indonesia. Indikator selanjutnya adalah TBC. TBC adalah program yang sudah sejak lama diupayakan penanganannya, tetapi kenapa Indonesia masuk ketiga dunia TBC? Selain COVID, ini TBC yang nanti kita sama-sama dengan saya mengajak bapak-bapak dari pers, marilah kita sama-sama mengkampanyekan stop TB di Wajo, karena Wajo juga tinggi kasus TB-nya. Setelah itu masuk lagi di ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Wajo juga tinggi sekali ODGJ-nya, orang dengan gangguan jiwa. Ini masuk juga di SPM bidang kesehatan. Dan yang terakhir yang indikator 15 itu adalah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Dan yang terakhir itu adalah HIV/AIDS. Nah, itulah 12 indikator SPM yang menjadi program di dinas kesehatan dari turunan dari tujuan tadi ini. HIV ya masih ada kasusnya di Wajo kemarin itu masih ada sekitar 20-an. Sedangkan di sasaran yang kedua itu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini adalah fasilitasnya yang ditingkatkan. Di IKU-nya itu kemarin kita sudah evaluasi submit saran dari pendamping Kemenpan RB bahwa stunting juga itu harus masuk di program kita, karena Wajo insya Allah 2021 adalah lokus stunting di 37 desa. Nah, marilah kita sama-sama, insya Allah nanti setelah kerjasama kami dengan semua OPD termasuk Kominfo, besok kami sosialisasi dengan Jasmita 112. Ini ada kaitannya dengan peningkatan layanan terutama otorok. Jadi masyarakat tidak perlu bingung lagi, tidak perlu susah lagi menghafal nomor telepon yang harus dihubungi.
cukup 112. Dan insya Allah program ini saya akan launchingkan. Dinas Kesehatan kerjasama dengan semua OPD untuk meningkatkan pelayanan di Kabupaten Wajo. Alhamdulillah untuk capaian kinerjanya Dinas Kesehatan tanggal 13 kemarin kami mendapat penghargaan nasional STBM Award. Baru pertama ini kami ikuti dan alhamdulillah lolos, dan satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang mendapat 5 langsung penghargaan. Itu mengenai STBM. Sekarang kita masuk ke COVID. Ya. Kasus COVID di Wajo sampai hari ini yang terkonfirmasi positif itu sudah 270 orang. Meninggal 3. Ini sejak Maret sampai hari ini 23 November itu totalnya 270. Yang meninggal 3 orang itu rata-rata karena ada penyakit penyerta. Jadi belum ada yang meninggal karena COVID 100%. Itu hanya karena COVID. Kalau yang sembuh itu sudah. Sebentar bertanya. Oh iya. Lanjutkan dulu. Saya lanjutkan ya Pak. Sekarang yang diisolasi di wisata COVID Makassar itu ada 45 terbagi di Hotel Swissbell dan Almadera dan Renimawan. Ada 3 hotel. Dan upaya yang kami lakukan ini untuk meningkatkan bagaimana pencegahan penyebaran COVID. Kemarin saya kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi mendatangkan mobil PCR untuk swab massal. Dari 114 yang kami swab kemarin, ada 48 yang langsung itu running di mobil PCR. Ada 2 orang yang terkonfirmasi positif, dan itu salah satunya adalah tenaga kesehatan. Untuk yang hasil sisanya itu 60 lebih, kita menunggu hasilnya besok karena keterbatasan dari mobil itu hanya bisa merunning dalam 1 hari 48. Jadi sisanya kita tunggu hasilnya, kalau bukan ini malam mungkin besok. Dari 114 yang kami swab kemarin. Dan upaya juga yang dilakukan untuk pencegahan penyebaran COVID ini, kami kerjasama dengan kementerian dan provinsi untuk merekrut relawan PE, dan itu kami sudah lakukan. Ada 10 orang yang relawan artinya rela bekerja ya, tidak ada gajinya, hanya dikasih transport jika turun tracing yang terkonfirmasi positif, sehingga dari hasil inilah sehingga banyak didapatkan yang positif. Kalau tidak ada kasus berarti tidak ada pergerakan pemeriksaan. Nah, itulah hasil yang kita dapatkan, meningkat kasusnya. Ini juga banyak dari pelaku perjalanan. Pelaku perjalanan dalam hal ini karena masih adanya kebijakan wajib rapid test di bandara, sehingga banyak yang ketahuan kedapatan dari hasil pemeriksaannya, pengambilan swabnya ini, karena kami betul-betul melakukan pemeriksaan. Nah, itulah hasil kenapa meningkat di Wajo. Dan kemarin ada juga Satgas COVID Provinsi nanti bekerja sama dengan bencana provinsi supaya mendekatkan masyarakat, tidak terlalu jauh untuk dirujuk, sehingga di Wajo sendiri kami adakan isolasi di Wajo saja dengan biaya dari provinsi. Tetap provinsi yang tanggung semua akomodasinya. Kami Wajo hanya menyiapkan tenaga kesehatan, 1 shift, 1 dokter, 2 perawat, dan ada relawan juga dari TNI Polri.
tinggal menunggu MOU antara pihak hotel atau penginapan yang ada di Wajo dengan Badan Bencana Provinsi, sehingga masyarakat yang terkonfirmasi karena masalah kita juga selama ini di Wajo yang tidak mau dirujuk karena alasan jauh dari keluarga dan sebagainya, cukup di Wajo saja. Saya kira itu gambaran tentang Dinas Kesehatan. Nanti kita selanjutnya sharing, diskusi mengenai hal-hal yang bisa kita selesaikan bersama. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada para narasumber kita dari Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup, kemudian dari Perindustrian dan Dinas Kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian, apabila kita ingin berdiskusi, mohon menyebutkan nama, kemudian kita sama-sama mendengarkan, kemudian kalau bisa jangan berulang, kita manfaatkan waktu session mungkin, karena saya yakin di tengah-tengah ini pada sibuk semua, karena terus terang tadi malam sampai jam 2:30 pagi dan sebentar malam lagi ada acara lagi dengan di DPR. Bapak, saya ingin konfirmasi soal kontainer di Patupa itu kan belum ada isinya. Kemudian mengapa sampai saat ini masih ada di situ, sementara yang di stadion itu sementara sudah ditutup? Apa alasannya di Patupa ini masih dipertahankan? Sementara itu dari DLHD, dari PTSP juga belum ada isinya. Kenapa sampai saat ini masih dipertahankan? Untuk Dinas Kesehatan tapi sudah tadi Bu Dokter bilang bahwa salah satu penyebab meningkatnya COVID karena perjalanan, dan kebanyakan yang kena COVID adalah ASN, ada juga anggota DPR. Apakah itu salah satu penyebabnya karena ASN dan anggota DPR masih sering melakukan perjalanan? Yang ketiga, rencananya itu Bu Dok yang tempat isolasi nanti di Wajo. Kaitan dengan UKM-UKM yang ada di Patupa dan yang ada di stadion, pada intinya bahwa tidak ada bisa dulu kita batasi, karena bagaimanapun juga ini adalah kegiatan ekonomi rakyat. Sedangkan saja terbuka, sekarang sudah ngos-ngosan. Nah, kami ini sebenarnya juga pelaku UKM ini. Saya yang di Bangsa terus terang saya sulit bangkit. Nah, ketika pula tertutup sendiri karena pandemi ini, sudah malah saving kita yang harus kita keluarkan. Nah, kalaupun ditutup, saya rasa bahwa kasihan ekonomi kerakyatan kita. Nah, mengenai isinya, saya rasa bahwa ke depan memang kita akan tertibkan, tetapi bahwa untuk merelokasi apa yang ada sekarang, ini berdampak pada ekonomi yang sehari-harinya pendapatan mereka di situ, ya tiba-tiba kita kan sekarang sudah pandemi ditutup lagi. Ini yang menjadi problem terberat, dan harus kita bahwa kegiatan-kegiatan UKM ini tetap kita upayakan dulu tumbuh. Pada waktu itu maka ada kong kesabi kesina silalona mano napolai peras sunadela, akhirnya kurus itu akhirnya mungkin tidak menghasilkan. Tetapi bagaimana upaya kita mengupayakan pendapatan masyarakat, ya itulah yang kita harus dulu dukung. Bagaimana kita memberikan kebebasan untuk beraktivitas di tempat ini. Sebab kemarin sudah kena pandemi, sudah kena banjir ketika mau buka lagi, karena banyak yang sulit kita ini, karena tidak mungkin juga bahwa seluruh kerugian itu akan ditanggung oleh pemerintah. Saya rasa tidak sampai demikian, tetapi intinya bahwa bagaimana kita bersama-sama menumbuhkan ekonomi kerakyatan yang berdampak pada pendapatan mereka. Coba kalau kita langsung tutup juga untuk memindahkan, saya rasa juga karena biaya inisial yang harus, terutama pangan-pangan ini yang tadinya dia beli pagi tidak laku sore lagi, misalnya ini kerugian terus. Kita masih bersyukur karena dia masih buka. Kalau sudah tidak, kita sudah memberikan lagi regulasi bahwa harus ada izin, harus ada, pasti artinya setidak-tidaknya
dampak yang setidak-tidak pasti demo lagi, aspirasi lagi. Dan sudah 14 kali saya diaspirasi, hanya betul-betul memberikan keterbatasan saja untuk antisipasi supaya pandemi corona ini tidak menyebar. Saya 14 kali. Ketika kami batasi saja sudah memberikan ruang untuk masyarakat UKM ini mengaspirasi. Ketika ya alhamdulillah artinya masih ada niat untuk membuka, ya itu suatu hal yang patut juga kita, karena bagaimanapun intinya ekonomi mereka harus bergerak setidak-tidaknya untuk menghidupi keluarganya. Nah, bahwa yang ada di stadion memang belum buka, pada intinya kita berikan ruang untuk membuka, ya itulah tadi. Sebagian juga sebenarnya kan yang ada di Lepak Dupa itu juga yang ada di stadion, tetapi ada problematika tersendiri barangkali antara pengelolanya dengan pihak penjual di situ yang barangkali saya tidak bisa masuki. Ya, masalah listrik saya dengar, itu ranah mereka, karena kesepakatan mereka maka dia harus. Tetapi intinya kami berikan ruang dulu selama tidak merusak tata pemerintahan yang ada, karena bagaimanapun juga ekonomi mikro dan ini pendapatan masyarakat, ya kita harus gerakan. Sama dengan UKM ini, bantuan-bantuan ini saya tidak terlalu memberatkan. Sebenarnya persyaratan itu harus kami, tapi tidak harus uang ini harus ada di Wajo. Dari kuota yang 3.000 saya harus buka 6.000 minta ke pusat, tidak, saya harus 6.000. Ini juga mudah-mudahan 2021 sebab data kami sudah 12.000 akan kami lempar bila kuota aplikasi dia buka. Jadi tetap bahwa ekonomi harus kita gerakkan soal bahwa izin nanti. Artinya ke depan tetap kita akan berupaya bagaimana aturan-aturan dan regulasi yang ada kita akan laksanakan. Tapi intinya bahwa sinergitas dari bapak-bapak, saudara-saudara kami harapkan supaya ekonomi, kegiatan ekonomi masyarakat, saya rasa bahwa apa yang kita inginkan, ingin memajukan kesejahteraan individu masyarakat rumah tangga saja, itu juga yang ini kami laksanakan. Dan mengenai bahwa penerapan izin saya kira dulu saya tidak bisa merasuk ke dalamnya, karena bagaimanapun juga izin itu paling sebatas saya izin usaha, sedangkan izin yang berkaitan dengan kegiatan di luar kewenangan saya rasa bahwa ada Sintab yang bisa yang menangani itu, beberapa instansi teknis yang mengeluarkan. Tetapi intinya bahwa kami senantiasa harus menggerakkan ekonomi mikro, pendapatan masyarakat, karena memang sudah terasa ini pandemi ini terutama yang dia serang ini kasihan usaha-usaha bagi baik pengusaha maupun jasa. Bahkan saya dengar ada teman pengusaha putih, mereka harus membayar uang sendiri untuk membiayai penjagaannya. Jadi ini memang terdampak kepada semua lapisan masyarakat dan juga kepada penganggaran kita. Saya rasa untuk sementara untuk menumbuhkan ini soal isinya, ya seperti tadi saya sampaikan bahwa ketika mereka baru mau tumbuh, saya tidak mungkin hadapi dengan beberapa persyaratan. Karena bagaimanapun walaupun tidak ada bayar, tetapi intinya kasihan juga masyarakat ketika setidak-tidaknya kalau saya harus batasi, ya mungkin juga listriknya harus terbeban, karena bagaimanapun juga listrik harus dia bayar. Bahan baku yang tadinya mulai dia bangun, dia persiapkan, tiba-tiba pakai, ya saya pasti kalau kita keluar pakai mengurusi pasti biaya transport atau apa. Jadi itulah tadi tidak mungkin ketika sapi baru mau keluar susu langsung diperas, akhirnya kurus itu ya kan dulu. Artinya setidak-tidaknya ke depan kita akan menerapkan aturan-aturan regulasi yang ada, mungkin yang di depan-depannya paling enggak misalnya bahu jalan kita tertibkan sesuai dengan aturan. Tapi itu berhadapan dengan instansi teknisnya, kan tidak mungkin yang tadinya di pelataran saya harus turun, artinya bukan ini, tapi intinya bagaimana kami dari pemerintah
menciptakan pendapatan bagi mereka. Sama dengan ini yang UMKM yang 2.400 ini, saya tidak di kantor itu buka saja terus. Ambil saja datanya. Ketika kuota terbuka, ya kita akan berusaha ke kementerian minta harus soal nanti di belakang ya, itu soal datanya nanti menyusul siapa yang dapat, nanti kami data kembali. Saya rasa itu bahwa izin penerapan izin secara ini ya, selain karena kondisi memang belum bisa kami secara sempurna kami laksanakan. Sedikit saya pertegas saja terkait pernyataan tadi Pak Kadis, bahwa kenapa di Batupa tetap berjalan, sedangkan di stadion ditutup. Ini yang saya pertegas di sini pertanyaannya. Apakah ada kendala atau memang sengaja ditutup di sana atau bagaimana? Saya kira dari pemerintah tidak ada kendala, artinya mau open. Karena yang kendalanya terserah kami buka saja ya, listriknya. Pernah katanya dia bayar, tapi itu yang PLN tidak ada juga, sama dengan kalau kita di rumah itu tidak buka kalau kita tidak bayar. Ini uang kemana bang? Katanya penjual dia sudah bayar, tapi itu saya sudah tidak bisa ke sana. Di luar konteks. Ya, karena kesepakatan mereka. Ketika kesepakatan, soal bahwa mau buka sekarang bisa dia buka. Begitu kan kita. Dia mau teknisnya lagi sistem voucher atau buka silakan. Kita sudah tidak ada ini dari pemerintah. Terus penarikan retribusi selama di stadion itu tidak ada saya. Dari pasar tidak ada. Mereka tidak. Ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke Dinas Kesehatan. Masih belum dijawab untuk siapa yang mengenai yang terkonfirmasi positif itu dari pelaku perjalanan. Dalam kali ini yang khusus ditanyakan anggota DPR ya. Jadi kemarin itu yang terkonfirmasi ini dari anggota DPRD karena sebenarnya memang dia pelaku perjalanan. Dia kembali dan akan melanjutkan perjalanan lagi, tetapi kan kebijakan harus ada suket lagi. Nah, dia datang untuk mengambil suket setelah dilakukan tes, karena memang program kita itu Trisula dari Pak Gubernur, tracing dan testing. Jadi ini yang kami maksimalkan adalah testing, keluarlah hasilnya reaktif dan selanjutnya swab positif. Nah, untuk ASN sendiri, ini ASN yang selama ini banyak terkonfirmasi adalah kluster keluarga. Kenapa? Satu orang yang terkonfirmasi karena tidak menjaga keluarga, kontak lagi dengan keluarganya yang kebetulan juga suami istri itu adalah ASN. Dari sini menyebarlah ke ASN yang lainnya. Jadi sekarang di Wajo itu sudah beberapa klaster keluarga. Satu orang yang membawa rumah tangganya terkonfirmasilah istri atau suami dan anak-anaknya. Jadi saya sangat berharap marilah kita sama-sama menjaga diri, keluarga, dan masyarakat umumnya. Sedangkan untuk yang kedua mengenai lokasi, kemarin dari Satgas Provinsi itu sudah berkonsultasi dengan pemilik hotel pertama yang di depan ini kan Sermani. Hotel Sermani, karena di sana sudah MOU juga dengan Pemda untuk tamunya jadi bakal yang ditawar Salo itu kita takutkan karena ada kegiatan olahraga dengan sampai yang terkonfirmasi turun di halaman untuk olahraga, tetapi dia menyebar masuk ke mall atau ke kafe-kafe yang ada di sekitar Salo. Jadi itu gugur juga tidak masuk dalam kriteria. Dan satu-satunya yang
bersedia dan sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan dari Satgas Provinsi itu homestay almarhum punya Bapak Dr. Sanusi Karatem yang ada di Jalan Nuri. Jadi homestay karena dari kontraknya itu harus dikosongkan memang. Jadi provinsi kontrak dengan pemilik hotel atau homestay itu harus dikosongkan, tidak ada tamu yang diterima. Jadi yang ditanggung itu mulai dari konsumsi 3 kali makan tambah snack. Jadi ada halaman juga untuk aktivitas olahraga. Jadi itu kemarin yang sepakatan antara Satgas dengan pemilik homestay. Jumlah kamar yang ada di sana? Ya. Jumlah kamar yang ada di sana karena di homestay itu sekarang sudah ada 5 lantai ya, 5 lantai. Jadi lantai pertama khusus untuk petugas kesehatan dan relawan dari TNI Polri dan AMI. Lantai 2, 3, 4 itu yang dimanfaatkan untuk sekitar 40 lebih kamar. Tapi mudah-mudahan kasus yang terkonfirmasi positif di Waduk sudah berkurang dengan biarnya kita melakukan sweeping, tracing dan testing massal. Dan alhamdulillah kami berempat kepala dinas yang hadir di depan bapak-bapak sudah melakukan swab kemarin. Alhamdulillah hasilnya negatif, untuk sertifikatnya ada keluar langsung kemarin. Ini untuk Bapak Kepala Dinas Bogor, ini hasil pemeriksaan negatif. Saya mengharapkan juga teman-teman mobilitasnya tinggi, termasuk juga pelaku perjalanan supaya jangan jalan jauh-jauh. Perjalanan. Oh, maksudnya teman-teman yang sering melakukan perjalanan keluar masuk. Iya, harus juga melakukan testing. Orang sih. Supaya kita sama-sama menjaga Pak, supaya kita sama-sama. Saya siap. Anak komunitasnya merasa. Ya, oke, ada pertanyaan berikut. Oke, silakan dulu yang anak muda. Ya. Masa nggak dapat palsu lo? Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmansyah dari media inilah selebes.com. Kebetulan ada 3 narasumber. Yang pertama dari DLHD yang ingin saya tanyakan persoalan ini persampahan di Kabupaten Wajo. Artinya sejauh mana instansi penegakan perda dalam hal masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa perda sampah itu sudah lama disahkan dan kesan di masyarakat bahwa perda ini kurang tegas dalam hal pengawasan. Buktinya saja kita bisa lihat hujan 1-2 jam saja sampah sudah berserakan di jalanan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tindak lanjut ketegasan DLHD sendiri ke depan terhadap masyarakat yang buang sampah sembarangan, karena kemarin sempat diberlakukan sosialisasi di seputaran Pasar Sentral, dan harapan kita tentunya hal ini tidak diberlakukan di situ saja, karena sampah itu bukan hanya di sekitar sana saja meskipun pusatnya di sana. Kemudian selanjutnya untuk Dinas Perindakop, saya mau konfirmasi persoalan pasar darurat Cempalagi. Kemarin saya sudah chat Bapak, mungkin tidak sempat dibalas di WhatsApp. Ada informasi yang saya dengar dari teman LSM bahwa di sana ada pungutan retribusi kebersihan, sementara karcis yang diberikan itu kayaknya tidak sah dari Pemda. Sementara Pak Bupati sendiri pernah bilang bahwa jangan ada pungutan di pasar darurat Cempalagi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menyikapi hal ini, karena ini sudah menjadi keluhan masyarakat di sana dan ini sudah terjadi beberapa lama. Kemudian selanjutnya untuk Ibu Dr. Kadis, ini menjawab pertanyaan dari
beberapa masyarakat yang mempertanyakan ini status warga yang terkonfirmasi positif diisolasi di Swissbel, ya, termasuk yang katanya kemarin menjalani wisata COVID dan diangkat jadi duta COVID. Artinya sejauh mana kelanjutan ini duta COVID, karena yang katanya itu tugasnya duta COVID adalah keluar sosialisasi ke masyarakat. Namun pada kenyataannya sampai hari ini mungkin masyarakat kurang melihat apa tindakan dari duta COVID ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah dilaksanakan penertiban penegakan perda dan langsung sidang di tempat. Dan alhamdulillah untuk kegiatan ini suatu hal yang luar biasa karena telah melaksanakan sidang di tempat, dan dari 6 masyarakat yang melanggar perda berdasarkan laporan yang kami terima, 1 orang yang melanggar perda tentang larangan bahasa sembarangan dan sudah didenda di tempat. Jangkauannya lebih luaskan sehingga masyarakat nanti dapat sadar akan penting kebersihan. Terima kasih atas penanganannya. Insyaallah kedepannya kami akan melaksanakan kegiatan penegakan perda ini dan jangkauannya akan lebih kami luaskan pada akhirnya nanti. Insyaallah kami lakukan berulang kali. Silakan Bu Dokter. Dari tujuan wisata COVID itu semua yang terkonfirmasi positif di Sulawesi Selatan itu dikeluarkan dari kabupatennya, diisolasilah di Makassar. Dalam hal ini disiapkan hotel yang bisa menambah imun dari yang terkonfirmasi positif dengan tujuan wisata, dianggap wisata. Jadi kabupaten yang sudah dikeluarkan tadi yang terkonfirmasi positif ini itu bisa melakukan segala aktivitas, terutama untuk peningkatan perekonomian, karena di Makassar itu tujuannya. Jadi setelah kembali mereka bisa menyampaikan paling tidak ke keluarganya sendiri. Itulah maknanya duta, menyampaikan, menginformasikan contoh bahwa beginilah kalau kita terkonfirmasi positif. Terima kasih. Berkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, bahwa intinya pembayaran yang seperti yang disampaikan Bapak Bupati memang benar bahwa tidak ada pungutan dari pemerintah daerah. Mengenai pungutan yang ada pada tempat tersebut adalah kesepakatan antara penjual dengan pengelola yang ada di situ, yang berasal dari warga di sekitar situ yang menangani masalah sampah daripada pasar itu sendiri. Coba kita bayangkan kalau sudah menjual itu sampah buangan pertama, saya mau biarkan akhirnya bertumpuk itulah. Tetapi bahwa karcis itu makanya tidak ada stempel atau apapun dari pemerintah daerah, tidak ada satu sen pun, tidak ada pemerintah daerah ambil dari situ, tidak ada. Karena pembayaran itu ya air, saya rasa wajar juga memang dikelola oleh warga di sekitar situ. Air telah diberikan, tidak ada dari pemerintah daerah, karena memang juga itu adalah perintah dari Bapak Bupati bahwa untuk Cempelani yang korban kebakaran mulai dari Pasar Tempe, pada saat Pasar Tempe pindah ke sana memang sudah tutup. Walaupun bahwa di PAD distribusi saya diperhadapkan harus menyetor sejumlah PAD untuk dari wilayah itu, sehingga dari kemarin juga ini yang menjadi di DPR saya di hearing mengenai PAD dengan alasan bahwa memang tidak ada pungutan itu, sehingga kami tidak mau mencapai target yang disampaikan kepada kami. Bahwa karcis yang ada di situ memang tidak berstempel pemerintah, sebab bagaimanapun juga kalau berstempel berarti itu adalah pungut. Nah,
dan itu karcis itu adalah karcis bagi kesepakatan penjual dengan pengelola kebersihan yang ada di sini. Bahwa intinya apa yang disampaikan Bapak Bupati bahwa tidak ada pungutan memang tidak ada, sampai satu sen pun dari pasar untuk Pemda baik begitu pula kepada kami tidak ada. Saya rasa itu dari kami untuk sedikit Pak. Berarti meskipun dari ini bukan sudah diketahui bahwa bukan dari Pemda, berarti Pemda tidak akan melarang adanya karcis itu. Artinya itulah kesepakatan, karena kapan dilarang otomatis ketika ini berarti sampah tidak sudah sulit kita kendalikan, keterbatasan kan, karena memang perda tidak mengatur, tidak ada perda yang mengatur mengenai pengelolaan sampah pemerintah daerah ini. Kapan sakomo berarti menjadi tanggung jawab kami untuk menyetor kembali ke pengelolaan. Tetapi regulasi mengatakan bahwa itu dikelola oleh kesepakatan daripada penjual yang ada di dalam Ibu dokter ya, ada berapa anggarannya Bu yang masuk di Dinas Pendidikan Kesehatan untuk penanggulangan COVID-19. Terus yang kedua, berapa anggarannya untuk satu orang yang kena COVID? Terima kasih. Jadi anggaran yang untuk Dinas Kesehatan penanggulangan COVID itu diperuntukkan untuk BHP, obat, transport rujukan terakhir ini. Tetapi untuk yang terkonfirmasi positif tidak ada anggaran untuk yang terkonfirmasi Pak. Ya. Kalau begitu berarti semua orang mau kena COVID. Mohon maaf. Ya, tidak ada Pak. Tidak ada satu rupiah pun untuk terkonfirmasi positif. Yang terkonfirmasi positif itu kami rujuk ke Makassar, itu ada anggaran untuk membeli bensin mobil yang mengantar. Ya, itu yang melalui dana COVID itu Pak. Jadi yang terkonfirmasi positif kita tidak anggarkan, memang tidak ada di juknisnya. Ya, tidak ada Pak. Terima kasih. Makanya pergi wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai pantauan kami masih selalu. Yang pertama saya pantau adalah Kecamatan Lepin, masih Sambrau dan Makassar. Yang pertama. Yang kedua Pasar Sejauangin. Nah, saya lihat Pasar Sejauangin daruratnya itu sudah pindah lagi di pasar yang X, depan Polsek. Nah di depannya pasar itu masih ramai. Banyak sekali saya lihat. Awalnya sudah dipindahkan orang dengan harapan untuk ditempati pasar yang baru dibangun. Nah, ini pasar yang dibangun ini sudah lama tidak ditempati. Jangan-jangan kasusnya sama dengan pintu kedua. Nanti roboh lagi baru ditempati. Nah, ketika pasar itu di Sejauangin itu pintunya, pintu masuk, pintu tamu itu kalau tidak salah 2 meter. Nah, barangkali bisa dilihat ini Pak, desteknya memang gambarnya bagaimana memang yang dibikin oleh developer. Nah itu yang kedua. Yang ketiga di pintu kedua itu saya lihat penjual itu masih menjual di pasar hampir 4 bagian di tempat sebelum kemarin itu ditertibkan itu sudah ke belakang. Nah sekarang sudah 40. Nah sementara tempat di dalam banyak yang kosong, terutama lantai atas. Dan sudah dikunjungi oleh Ketua DPRD, tidak ada tindak lanjut. Mengenai PAD-nya, saya lihat di sisi lain pasar yang darurat tidak diizinkan menarik PAD. Barangkali kalau 3 dia menarik PAD, harusnya ada timbal baliknya. Kalau seperti BC itu tidak perlu ditarik PAD menurut saya, karena tidak ada minyak pemerintah. Di pasar Siwe itu yang di pinggir jalan itu banyak pungutan, mulai dari keamanan, dari retribusi sampah, ada 4 poin, barangkali Pak Kadis dia paham itu. Nah, yang jadi masalah di sini ada di situ retribusi keamanan.
keamanan kampas, kemana wajib itu sudah bertahun-tahun. Saya pernah kelola, saya kebetulan organisasi di sana sebelum terbakar. Itu saya kasih gaji oleh keamanan yang mengatur itu kampas. Nah setelah terbakar, saya hentikan. Nah sekarang itu masih berjalan. Kemana dananya itu? Saya lihat artisnya itu bakal ada naik di Facebook. Itu penarikan itu. Sampai hari ini tidak ada tindakan dari yang terkait. Kembali lagi ke PAD, apakah dalam masa COVID ini? Hari sampai hari ini 3, mudah-mudahan tidak ada tambahan. Semua itu karena ada komorbidnya, ada yang stroke, ada yang DM, diabetes mellitus, ya itu 2. Sedangkan tadi yang permasalahan homestay, sebenarnya Satgas Sulsel itu, Satgas COVID kemarin dia maunya hotel Sermani, tetapi pihak hotel yang tidak bersedia karena banyak tamunya, katanya alasannya tadi. Dan ada juga persyaratan itu dari Satgas harus ada halaman untuk olahraga. Nah, saya hubungkan tadi dengan yang kita dapatkan jalan-jalan di pantai. Yang difoto itu di pantai karena memang sisbel pantai itu tempat isolasi itu di belakang memang pantai. Itu diharapkan untuk menghibur yang terkonfirmasi positif untuk menambah imun. Kenapa homestay yang di Jalan Nuri dipilih? Karena view ke belakang itu adalah gunung. Jadi itu salah satu, dan hanya juga itu homestay yang bersedia di Wajo. Hotel yang dihubungi kemarin di Wajo tidak ada yang bersedia. Sebenarnya memang provinsi anggarkan hotel. Seandainya ada hotel yang bersedia, alhamdulillah, tapi tidak ada hotel yang siap di Wajo. Bisa ada bagus di apa lagi? Rumah ada. Rumah ada lengkap. Bisa ada lengkap seperti rumahnya, bawa ke sana Stres nanti pasti selalu mabala orang. Persyaratannya juga harus tersedia fasilitas yang nyaman seperti hotel, ada handuk. Saya rasa bisa jika orang yang dikasih Ada WC portable. Ada WC portable. WC Kalau di rumah ada, ada di bencana untuk olahraga juga mengurangi biaya. Bisa dibelikan handuk, dibelikan ini, diberikan kompor bahwa masing-masing pulang. Apalagi di bencana kan ada WC portable. Harus juga WC perorangan. Tidak bisa WC umum karena WC portable banyak standar. Oke. Ya. Kapitan Messi. Nah, ini di Merkendes. Yang Indonesia Pusat pengadaan mobil armada angkutan sampah, nanti kan kalau Bapak Bupati dan jumlah kebijakannya apa mobil nanti ini diarahkan ke Kecamatan atau di kecamatan lain. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembayaran di pasar yang memang dilakukan PAD yang karcis yang dikeluarkan itu di luar dari soal bahwa seperti keamanan ya kita maklumi bahwa pengelola pasar di situ dalam hal ini ada yang mendengar daripada ini mungkin dari sisi keamanan mungkin dikelola oleh Polsek atau pihak keamanan kerjasama beliau. Tapi intinya bahwa bagaimana amannya pasar seperti tadi yang disampaikan saudara ketua bahwa pernah kita lakukan itu kegiatan seperti kemarin. Tapi intinya bahwa pasar mengenai bahwa banyaknya juga belum pindahnya memang dalam waktu sesingkat-singkatnya ini dengan keterbatasan kami miliki, saya efektifnya baru bulan 7 kemarin berhenti bahwa untuk secara serentak di dalam
menetralisir atau cover seluruh pasar yang pernah dibangun untuk memasukkan secara serentak. Saya rasa perlu keseriusan atau perlu kerja ekstra keras yang tidak mungkin kami laksanakan karena keterbatasan sumber daya manusia. Intinya bahwa pasar-pasar yang kosong selama ini yang sudah sekian tahun memang belum dipindahkan, intinya bahwa lebih banyak orang yang mau masuk pasar daripada sarana yang tersedia. Upaya-upaya yang kita laksanakan, ya ada kesepakatan antara para penjual untuk membuat lapak-lapak tersebut. Tetapi intinya bahwa untuk hitung benua, yang saya rasa bahwa Pak Ketua Pak Hadi Rukman lebih banyak tahu di sana, bahwa ke depan juga memang ini pasar hitung benua terutama lantai 2-nya itu memang ke depan ada upaya pemerintah untuk membuat di atas sebagai wahana. Yang kedua, food court. Nah, nanti perlu kajian memang. Di sisi lain pula ada yang menjadi ini juga menjadi problematika lagi di pasar Pitung Pene ini, itu tangganya yang dibangun oleh penjual. Nah, yang di bawah ini merasa terhalang dengan adanya tangga. Nah, kita harus juga mengkaji, jangan sampai bahwa perencanaan memang demikian, ketika kami bongkar maka kami pasti berhadapan dengan hukum. Begitu pula dengan pasar yang tadi pintunya sempit, ketika kita rubah maka menjadi kita berhadapan. Apalagi selama ini pasar jalan itu ada problem sebelumnya, artinya ada temuan dan tidak boleh saya masuki. Nah, ini masih ada hal yang harus diselesaikan oleh pihak pemerintah pusat dengan pihak kontraktor. Nah, ini yang dijalankan. Ketika kita pindahkan yang belum ada hibahnya, maka Pemda yang berhadapan. Nah, tetapi intinya bahwa misalnya ke depan kita utamakan masyarakat harus masuk. Nah, ketika pula kami mau masuk, ya itu tadi bahwa ketika saya mau masuk, mereka sudah ada nomor yang dibuat sendiri. Ini berhadapan dengan intinya bahwa tetap kami dengan sinergitas kita bersama, kita upayakan masuk. Bagaimana memasukkan semua penjual ke dalam pasar. Sebabnya naruh tadi hambatannya lebih banyak penjual yang mau masuk daripada sarana yang tersedia. Tetapi nanti ke depan tetap kami upayakan, kita laksanakan upaya-upaya bagaimana antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang mau menjual bisa masuk. Bahwa penataan pasar ke depan, saya rasa kami juga tidak mampu sendiri. Saya harapkan teman-teman saudara-saudara media pers membantu kami bagaimana upaya kita ke depan bersama-sama untuk melaksanakan upaya-upaya penertiban pasar ini. Karena ini memang tahun kemarin memang sudah baca bahwa apabila saya pindahkan sudah beberapa tahun pasar itu tidak ini, tapi upaya kami harus masuk apapun kita nanti kesepakatan mereka, karena itu tadi jumlah los yang tersedia. Di samping lain ada penguasaan di dalamnya yang merasa bahwa sertifikat seolah-olah SPT ini berlaku seperti sertifikat, padahal intinya pada saat berakhirnya SPT itu maka berakhirlah sudah izin penempatan beberapa. Ada yang memegang SPT tetapi dia tidak menjual, otomatis sekian tahun tidak menjual, tidak pernah menyedot DAD kepada pemerintah. Tapi intinya bahwa ke depan
kita secara bersama-sama bersemangat sinergitas untuk melaksanakan ini. Dalam waktu 1 tahun ini memang beberapa pasar yang dibangun yang kemarin belum kami secara sporadis untuk memasukkan, kami harus bertahap. Sebab ke depan pun tetap upaya kami akan mengusulkan kepada pusat bagaimana pasar-pasar rakyat yang ada di Kabupaten Wajo terbangun semua.